Di video kali ini saya mau ceritain penggunaan iPad mini 6 selama 3 bulan pemakaian. Hai, saya Hengki Swijaya. Dari segi desain, ini benar-benar perubahan major. Tidak ada lagi template desain yang sama seperti seri sebelumnya. Sisi di setiap sudut sudah flat, Touch ID pindah ke samping, sejajar dengan tombol volume. Posisi speaker sekarang lebih baik, ada di dua sisi berlawanan. Kemudian iPad mini 6 juga sudah menggunakan lubang USB tipe C. Dan untuk pilihan warna, iPad mini 6 cukup beragam. Unit kali ini namanya Starlight. Bukan karena selera sama warnanya ya. Saat pembelian kemarin, warna Starlight ini sedikit lebih murah dibandingkan dengan warna lain. Jadi pilihan kami berdasarkan dari selisih harga yang sedikit lebih murah. Mau warna apapun sebenarnya tidak jadi masalah, toh saya yakin pengguna iPad akan mengcover perangkatnya lagi dengan case tambahan. Jadi keindahan warna pada perangkat akan sedikit berkurang karena dibungkus dengan casing. Sama halnya dengan unit kali ini, kita juga membungkusnya dengan casing dari Spigen. Case yang ini hanya ada satu pilihan warna, yaitu hitam. Saat terpasang, dia terlihat matching dengan tampilan depan iPad yang semuanya terlihat hitam. Case ini juga mempertimbangkan pengguna yang menggunakan Apple Pencil. Jadi saat dipasangin case, kita juga tetap masih bisa mengisi daya pensil. Buat yang pengen samaan, cek link di kolom deskripsi. Kembali lagi ke soal desain, iPad mini 6 ini benar-benar merombak habis sisi desainnya. Membuang identitas tombol home dan sukses meniru tampilan kakaknya yang di seri iPad Air 4 dan 5, namun dengan ukuran yang lebih ringkas. Alasan ukuran ringkas inilah yang membuat kita ingin mencoba iPad mini 6, dan memang benar, dia sama seperti pendahulunya. Sama-sama tidak perlu berpikir panjang untuk membawa perangkat ini keluar dari rumah. Layar masih dengan IPS LCD, 8,3 inci dengan diagonal yang sedikit lebih lega, 3:2. Kecerahan layar di angka 500 nits, lalu refresh rate juga masih di 60 Hz. Semua yang ditawarkan oleh layarnya terdengar biasa kan? Ya, begitulah produk Apple. Tidak bisa kita menilai kalau tidak mencobanya langsung. Selama penggunaan, saya merasa kualitas layar yang ditawarkan mirip dengan karakter layar iPad mini 5. Dan saya suka. Warna yang dihasilkan mendekati kata akurat karena mendukung warna lebar DCI-P3. Untuk saya yang seorang kreator ini, sangat membutuhkan akurasi warna yang tepat dalam mengedit visual. Dan lagi layar IPS adalah jenis layar favorit saya hingga saat ini. Jadi di mata kami, layar pada iPad mini 6 ini tidak ada minusnya sama sekali. Jelly effect scroll? Ya, efek scroll ini memang ada kalau kita scrolling dalam posisi portrait. Apakah mengganggu? Saya tidak ada masalah dengan efek ini. Lagi pula kita menggunakan iPad itu secara normal, tidak yang brutal atau harus menggunakan slow motion untuk melihat cacatnya ini. Ya, selama tidak mengganggu kinerja mesin, ya udah biarin aja. Dan satu hal lagi, saya bersyukur banget Apple masih mempertimbangkan bezel di setiap sisi yang cukup untuk meletakkan ibu jari. Bayangin kalau bezelnya terlalu tipis, pasti layarnya akan sering tersentuh secara tidak sengaja. Dari segi audio, iPad mini 6 juga sama dengan pendahulunya. Sama-sama stereo speaker, namun dengan peletakan yang lebih baik. iPad mini 5 meskipun stereo speaker, tapi posisinya ada di satu tempat yang sama. Jadi bunyi yang dihasilkan agak terasa kurang. Sedangkan di iPad mini 6, posisi speaker ada di dua sisi yang berlawanan. Jadi nuansa audio yang dihasilkan baru terasa stereonya. Meskipun lubang speaker terlihat ada 4, 2 di atas dan 2 di bawah, tapi yang aktif sebenarnya cuma 2. Lantas apakah 2 lubang unfaedah ini hanya lagi mic? Kenapa bisa begitu? Saya pun tak mengerti. Kalau ada yang bisa menjelaskan, tolong bantu saya di kolom komentar. Terima kasih. iPad mini 6 menggunakan chipset A15 Bionic, otak mesin yang sama dengan iPhone seri 13. Bahkan, seri 14 reguler pun masih menggunakan chipset ini.
Kalau ditanya seberapa kencang kinerja mesinnya, ya ini kencang sih. Bahkan saya harus bilang kalau untuk pengalaman bermain game di iPad mini itu jauh-jauh lebih nyaman dibanding bermain di iPhone. Bukan cuma layarnya yang lebih besar ya, tapi kinerja pada mesin rasanya lebih optimal di perangkat yang lebih besar juga. Panas yang dihasilkan mesin bisa terdistribusi dengan baik ke bodi iPad yang lebih lega. Sensor gyronya juga sangat memanjakan tangan saat membidik. Buat para gamer kompetitif, mungkin ini yang kalian cari. Bukan soal game aja, untuk tugas editing video ini juga luar biasa. Bayangin, merender sebuah project 4K hanya dengan perangkat ringkas begini tanpa harus power tambahan. Hanya mengandalkan chipset dan daya baterai perangkat, kita bisa membuat konten secara mobile. Dalam arti, kita bisa produktif menghasilkan karya dimanapun kita berada. Untuk baterai iPad mini 6, saya tidak tahu besaran kapasitasnya ada di angka berapa. Acuan riset kita biasanya berdasarkan GSM Arena, namun di sana tidak ada informasi mengenai baterai iPad mini 6. Tapi berdasarkan pengalaman penggunaan pribadi, iPad mini 6 ketahanan baterainya kurang lebih juga sama dengan si mini 5. Edit video, render video, main game juga di satu perangkat yang sama, sehari ketemu casan bisa 2 kali. Tapi kalau Anda yang kebutuhannya untuk nonton, sosial media, atau hanya untuk menulis catatan kuliah yang tidak memerlukan kerja mesin ekstra, saya yakin perangkat ini bisa bertahan seharian. Untuk kameranya sendiri juga sangat mengesankan karena mendapatkan upgrade yang sangat besar. Jadi kamera pada iPad mini kali ini bukan sekedar ada aja. Dari tampilannya dulu deh. Diameter lensa kameranya lebih besar dan menonjol, lalu ada tambahan lampu flash pula. Seingat saya kakaknya si iPad Air aja belum ada loh lampu flash. Dan kemampuan merekam video iPad mini 6 maksimal ada di 4K 60 fps, untuk video slow-mo bisa di 1080 240 fps. Dan untuk kamera depanlah yang paling mengesankan. Jenis kameranya ini sebenarnya adalah ultra wide, jadi untuk cakupan pengambilan gambarnya bisa sangat luas banget. Dynamic range-nya juga bagus untuk seukuran tablet. Ya. Warna langit dengan objek wajah masih terjaga dengan baik. Fungsi kamera ultrawide di depan ini sebenarnya punya banyak kegunaan. Contoh misal digunakan untuk meeting online, dengan bantuan AI-nya, kamera ini bisa men-tracking wajah kita on the spot kemanapun kita berjalan. Atau buat Anda yang senang bikin konten TikTok, tracking wajah seperti ini juga sangat memungkinkan. Update terakhir iPad mini 6 saat ini ada di iPadOS 16.2. Tidak ada keluhan sama perangkat lunaknya, ini masih yang terbaik. Pekerjaan saya sangat dimudahkan berkat sinergi antar perangkat Apple yang ajaib begini. Masuk ke poin kekurangan. Sama seperti iPad yang lain, iPad mini 6 juga untuk tugas editing video belum bisa dari file eksternal. Jadi semua file yang dibutuhkan harus masuk dulu ke ruang penyimpanan iPad. Lalu untuk Anda yang sering menggunakan aplikasi seperti Instagram dan Shopee, saya harus kasih tahu dulu nih, UI-nya tidak optimal di rasio layar iPad. Ini udah dari dulu sih, jadi untuk pengalaman penggunaan di kedua aplikasi tersebut terasa kurang. Tapi ini bukan minus dari iPad-nya sih, saya mengira kalau pengembang aplikasi tersebutlah yang kurang minat terhadap pengguna iPad. Buktinya dua kompetitor seperti TikTok dan Tokopedia bisa loh optimal di rasio iPad. Untuk dukungan aksesoris, iPad mini 6 sudah mendukung Apple Pencil generasi kedua. Jadi, lebih simple dan praktis aja karena generasi 2 bisa ditempel di pinggir iPad untuk mengisi daya. Dan lagi ukuran Apple Pencil Gen 2 juga lebih ringkas. Keyboard. Sepertinya Apple tidak menghadirkan aksesoris keyboard untuk iPad mini 6. Kalau dari pihak ketiganya sih mungkin ada. Tapi perangkat mungil seperti ini dipasangin keyboard, agak aneh nggak sih?
Saya jadi merasa mengurangi kepraktisan sebuah perangkat compact kalau dipasangin dengan keyboard. Tapi ya ini kembali ke selera masing-masing. Saya yakin di antara kalian juga ada yang suka dengan aksesoris tersebut. Kesimpulan, iPad mini 6 adalah produk Apple yang value for money. Terlepas dari beberapa kekurangannya, ini tetaplah perangkat yang serbaguna dan menunjang mobilitas. Kalau tertarik dengan produk ini, sebaiknya pilihlah yang 256GB. Karena yang 64GB itu sesak banget. Agak menyebalkan memang, kenapa tidak ada opsi yang 128GB. Baik, segitu dulu cerita penggunaan iPad mini 6 selama 3 bulan penggunaan. Jikalau ada penyampaian yang kurang atau mungkin mau menambahkan, kita lanjutkan di kolom komentar ya. Saya Henkis Wijaya, di belakang kamera ada Jimmy Chen. Kita pamit. Bye.